Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Banjir bandang menerjang rumah warga di Desa Selat Karangasem. 1 orang korban hanyut ditemukan meninggal dunia. Polisi menangkap seorang tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kecamatan Tejakula, Buleleng. Warga Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Buleleng, kembali melaksanakan tradisi Ngigel Desa, serangkaian upacara Gusabe Sarin Tahun. Selain menerjang Desa Selat, banjir bandang juga menerjang wilayah Desa Jubutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Akibat banjir bandang, sejumlah rumah warga di bantaran sungai rusak, sementara belasan rumah lainnya terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Seorang warga terpaksa dievakuasi oleh tim SAR karena mengalami luka serius pada bagian dada dan kakinya setelah hanyut diterjang banjir bandang. Jam 4 terus bapaknya udah dikubur tanah sama perutnya udah di kayu pol gitu. Oh, banjirnya besar sekali. Iya. Tiba-tiba Nah. Tapi itu bapaknya berencana mau kemana bapaknya? Enggak, ibunya gini mau nengok ke bapaknya. Udah bangunan tuh udah nggak ada. Oh, rumahnya udah langsung ambruk itu? Iya, kubu Ya. Jak tan mo ni ko ye teko di ko di kubun tiang terus tiang bangun ampun kata jak panti ko dia kan ye kan Langsung dihantam air, Pak ya. dia langsung urugan tiang itu urugan Berapa lama, Pak, terkubur sana, Pak? kita 1 jam 1 jaman ya. Dadanya tertimpa gini, Pak ya. seperti timbuno kan alune pohon pisang. Banjir bandang juga mengakibatkan beberapa ruas jalan penghubung di desa ini terputus dan rusak parah. Hingga Senin sore, warga masih berusaha membersihkan rumah mereka dan jalan dari material banjir bandang. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Ki jalan mengkol. Niki. Kayu nih, Bu. Hujan deras di wilayah Kabupaten Gianyar mengakibatkan sejumlah tanah longsor di Kecamatan Payangan dan Tegalalang pada hari Senin kemarin. Di Kecamatan Payangan, tanah longsor terjadi di sebuah tebing antara Desa Payangan menuju Desa Buahan. Tanah longsor yang disertai tumbangnya beberapa pohon besar menyebabkan jalan di desa ini tertutup. Hari ini kita di Payangan ada beberapa titik bencana. Yang paling berat kami kira, yang paling memang susah ditangani adalah longsor di Buahan. Akses dari Payangan ke Buahan tertutup dan juga sebaliknya akses dari Buahan menuju ke Payangan tertutup. Saat ini sudah dibuka beberapa titik, cuma memang masih ada 1 titik yang masih dalam pengerjaan. Mudah-mudahan hari ini bisa dibuka. Kami sudah persiapkan 40 personil TRC dibagi jadi 4 regu. Kebetulan di Kecamatan Payangan adalah paling banyak untuk hari ini ada kejadian bencana tanah longsor. Ada sekitar 12 titik tanah longsor di Kecamatan Payangan. Yang paling parah adalah di akses menuju jalan Desa Buahan. Jadi dari pagi warga Desa Buahan terisolasi, tidak bisa melakukan aktivitas keluar dari desanya. Karena dalam satu jalur jalan menuju desa ini ada 4 titik longsor. Dan itu volumenya besar, volume longsornya besar dan pohon tumbangnya juga banyak. Jadi kami sudah dengan persiapan peralatan yang kami miliki, kami sudah turunkan semua personil dan peralatan, termasuk pengerjaan ini sampai malam ini pun kami harus selesaikan.
genset dan semua dalam perjalanan menuju ke lokasi, termasuk lampu-lampu semuanya untuk penanganan malam ini. Masyarakat bersama petugas gabungan kemudian membersihkan jalan dari longsoran tanah. Jalan akhirnya dapat dibuka lagi dan aktivitas warga kembali berjalan normal. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Polisi membekuk seorang tersangka pencabulan yang terjadi di Kecamatan Teja Kula Buleleng. Tersangka Made S ditangkap polisi karena diduga mencabuli seorang anak di bawah umur. Tersangka merupakan tetangga korban di desanya. Pada korban, tersangka menjanjikan uang Rp5.000 agar bisa mencabuli sebanyak 2 kali di kebun. Perbuatan tak senonoh tersebut terungkap setelah ibu korban curiga dengan kondisi anaknya. Diketahui ketika korban menyampaikan kepada orang tuanya, ibunya, bahwa merasa sakit di bagian alat kelaminnya. Tetapi ibunya tidak merespon dengan sempurna, cuma disuruh menjaga kesehatan. Kemudian suatu saat ibunya ini menjemput si anak pulang sekolah, melihat temannya berdiri di pinggir jalan. Ya, saat berdiri di pinggir jalan itu ditanya, anaknya kemana? Disampaikanlah bahwa anaknya itu dibawa oleh seseorang yang bernama Made S ke kebun. Mendengar hal itu, kemudian ibunya teriak memanggil si anak, dan terlihatlah anak di dalam kebun. Saat itu belum terjadi apa-apa, dan si terduga Made S meninggalkan anak ini menuju ke salah satu tempat yang ada potong rambut di sana. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.